sejauh Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Jeneponto atau biasa disingkat dengan BPPH MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jeneponto. Jadi sekarang kami telah menghadirkan langsung di studio ini Ketua Pemuda Pancasila, yaitu Bapak Hari Susanto SH. Oke, bagaimana kabarnya kepada Bapak Hari? Ya, alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, pertanyaan saya di sini yang pertama itu, Pak, apakah itu BPPH, Pak Ketua? Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila cabang Jeneponto yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pemuda Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi tujuan kami dari BPPH, yaitu ada beberapa gambaran umum terkait dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan kami di BPPH di dalam periode 2019 sampai dengan 2023. Adapun tujuan yang pertama yaitu meningkatkan peran dan partisipasi serta kajian organisasi untuk mewujudkan penegakan hukum. Yang kedua yaitu terbentuknya badan kegiatan yang fokus dan efektif dalam melaksanakan pembelaan hukum bagi masyarakat, kelompok ekonomi menengah ke bawah, dan khususnya untuk anggota organisasi yang bernaung dalam Pemuda Pancasila, khususnya di Kabupaten Jeneponto. Tujuan yang ketiga yaitu terbangunnya komunikasi atau kemitraan antara anggota organisasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di Kabupaten Jeneponto dalam penegakan HAM, di penegakan hukum dan HAM serta pihak eksternal lainnya. Yang tujuan yang terakhir yaitu terwujudnya kader dan anggota yang pakar dan ahli di bidang penegakan dan supremasi hukum. Adapun dalam strategi pencapaian sasarannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami melakukan sebuah analisis SWOT, yaitu BPPH merumuskan pencapaian strategi dan sasaran itu dalam suatu program kerja yang real ke depannya. Yang adapun yang menjadi strategi pencapaian sasarannya itu yang pertama memberikan pelatihan bagi kader dan anggota organisasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan di bidang hukum. Terus yang kedua, memberikan pembelaan dan bantuan hukum kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, terutama kepada anggota dan kader organisasi. Selanjutnya, menjalin dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di daerah, dan khususnya para instansi penegak hukum. Yang terakhir, yang menjadi strategi pencapaian sasaran yaitu memberikan sumbangsih kepada pemerintah demi tercapainya penegakan dan supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto. Mungkin itulah sedikit program kerja BPPH yang nantinya akan dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam manajemen operasional atau aktivitas sesuai waktu yang akan kami tentukan ke depannya. Oke, jadi tadi telah Bapak itu sampaikan mengenai apa itu BPPH itu, apa tujuannya dan target proker yang akan dilakukan. Jadi kira-kira berapa anggota di BPPH sekarang ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk jumlah anggota yang sekarang bergabung dengan kami di Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum yaitu terdiri dari 80 orang. Yang dengan rincian jumlah bidang itu ada 9 bidang. Mungkin yang bidang yang pertama bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Bidang yang kedua bidang perdata, bidang ketiga bidang pidana, yang keempat bidang ekonomi perbankan dan niaga, bidang kelima perburuhan, bidang tata usaha negara dan militer,
bidang hak asasi manusia, lembaga negara, bidang penyuluhan, pengkajian dan pengembangan, dan yang bidang ke-9 yaitu bidang hubungan masyarakat dan publikasi. Seperti itu. Oke, jadi ada sekitar 80 orang dari sebanyak 9 bidang. Iya. Pak Ketua, bagaimana jika ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum? Ini hal yang sangat penting dan merupakan himbauan juga kepada masyarakat, khususnya dari masyarakat golongan ekonomi ke bawah, dan terkhusus lagi kepada rekan-rekan para anggota pengurus pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum, Bapak dan Ibu sekalian dapat mendatangi kami, sekretariat kami di Jalan Lingkar. Mungkin seperti itu. Kemudian kami akan berkomunikasi terkait dengan hal-hal apa yang perlu kita diskusikan dan kita kaji bersama terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelapor tersebut. Seperti itu. Oke, Pak Ketua, selama bulan Ramadan ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di BPPH ini? Ya. Mungkin ada bocoran sedikit. Ya, terima kasih kembali. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kami tetap konsisten pada kegiatan rutin kami yang kita laksanakan setiap hari Kamis, yaitu kajian dan pengajian yang rutin kami laksanakan setiap hari Kamis. Dan hal ini kami lakukan yaitu sebagai upaya untuk menambah wawasan dan hasanah keilmuan khususnya di bidang keagamaan, selain menambah wawasan di keilmuan secara umum, khususnya terkait dengan masalah hukum yang terjadi di lingkup kepengurusan kita ini. Seperti itu yang telah kami lakukan selama ini di dalam bulan suci Ramadan. Selain itu juga kami juga terlibat dengan beberapa lembaga, khususnya dengan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Jeneponto terkait dengan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker kepada masyarakat yang memerlukannya. Seperti itu. Jadi itu adalah kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan ini, Pak Ketua. Jadi bagaimana nanti ke depannya, apakah ada program atau rencana program kerja yang akan dilakukan setelah bulan suci Ramadan ini, Pak Ketua? Ya, terima kasih. Untuk program kerja ke depan, kami yang merupakan kegiatan utama kami yaitu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di setiap desa, yang hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa sih itu hukum itu sebenarnya, permasalahan hukum ini seperti apa, karena jangan sampai masyarakat sekarang dibuta terkait dengan hukum itu sendiri, sehingga terjadilah sebagian oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum itu tersebut. Makanya disinilah kami ke depan insya Allah bersama teman-teman pengurus yang ada di BPPH akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Terus untuk yang kedua itu mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti kajian-kajian, terus talk show terkait dengan persoalan diskusi atau kegiatan lainnya yang dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi anggota dan kader organisasi di bidang hukum dan penegakan serta supremasinya. Oke, yang terakhir Pak Ketua, mungkin ada himbauan mengenai COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan baik sedikit berdasarkan beberapa hasil kajian yang telah kami lakukan, ada sedikit catatan-catatan kecil dari hasil kajian tersebut yang kami tuangkan dalam bentuk himbauan dan menjadi sebuah rekomendasi buat kami, sehingga pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto agar tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terus yang kedua, kami menghimbau juga kepada masyarakat agar tidak panik atau jangan panik dan tetap selalu menjaga kewaspadaan.
himbauan yang ketiga yaitu jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Dan himbauan yang terakhir yaitu kami meminta kepada pemerintah desa agar dalam menyalurkan bantuan langsung tunainya dapat dengan tepat dan sesuai dengan sasaran apa yang menjadi hak masyarakat miskin. Mungkin akhir kata dari kami, salam pemuda Pancasila. Sekali layar terkembang, surut kita berbantang. Pancasila, Pancasila, Pancasila abadi.